jemaat Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Maka apa? Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Kita bersama kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kembali kita membuka pembacaan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 23. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Bagian pertama dari firman Tuhan ini sudah kita pelajari bahwa Tuhan bukan sekedar menyelamatkan kita dari dosa dan maut, tetapi juga Tuhan memelihara kita sampai kedatangannya pada kali yang kedua. Tuhan memelihara roh, jiwa, dan tubuh kita sempurna sampai Tuhan datang kembali. Ya. Target gereja Tuhan di dunia ini adalah kesempurnaan. Ya. Sehingga kita layak berjumpa dengan Yesus. Nah saudara-saudara, pada bagian pertama kita sudah pelajari apa yang dimaksud dengan roh yang terpelihara, yaitu roh yang hidup dalam persekutuan dengan Allah, dan itu adalah roh yang kuat di dalam Tuhan. Kita sudah melihat contoh-contoh firman Tuhan ini. Mereka yang memiliki roh yang kuat di dalam Tuhan mampu bertahan, ya, mampu bertahan dalam keadaan apapun. Ya. Itu roh yang terpelihara. Orang yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran adalah roh yang terpelihara di dalam Tuhan. Ya. Kita harus memiliki roh yang kuat di dalam Tuhan, sudah. Mengapa? Kita akan melihat selanjutnya peranan dari roh yang kuat dalam mempengaruhi jiwa kita. Pagi hari ini kita akan belajar dari bagian yang kedua, yaitu jiwa yang terpelihara. Manusia kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, jiwa yang terpelihara. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan jiwa yang terpelihara? Pertama-tama kita harus tahu bahwa di dalam jiwa ini, ya, unsur manusia kita yaitu jiwa sangat penting. Kenapa?
Karena di dalam jiwa kita ada kehendak, ada keinginan, ada kemauan, ada perasaan, ada emosi di sana. Yang harus dikelola begitu rupa. Saudara, Allah melalui Roh Kudus mempengaruhi jiwa kita melalui roh yang kuat. Katakan amin. Karena itu kita harus punya roh yang kuat di dalam Tuhan. Karena Roh Kudus akan mempengaruhi jiwa kita yang di dalamnya ada kehendak, ada keinginan, ada perasaan, ada emosi di sana melalui roh kita. Roh yang kuat di dalam Tuhan. Sebaliknya, iblis dengan segala keinginan tubuh ini akan berusaha mempengaruhi jiwa kita dengan segala keinginan tubuh, keinginan duniawi. Sehingga di dalam jiwa kita ini terjadi pergumulan, peperangan terjadi di sana antara keinginan tubuh dan keinginan dari Allah. Karena itu jiwa kita harus terpelihara begitu rupa, saudara. Coba kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Apa yang ada di dunia ini yang seringkali dimanfaatkan oleh iblis untuk mempengaruhi jiwa kita adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Sehingga di dalam jiwa kita ini terjadi pergumulan tarik-menarik antara dua keinginan yang kuat, saudara. Keinginan kehendak Allah yang mempengaruhi jiwa kita melalui roh kita. Dan ketika roh kita lemah, saudara, maka keinginan daripada daging inilah yang akan menang. Betapa pentingnya jiwa kita ini untuk selalu terpelihara di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iblis berusaha mempengaruhi jiwa kita. Sehingga apa yang lahir dari sana adalah kehendak dan keputusan-keputusan yang cenderung mengikuti keinginan daging ini. Keinginan tubuh ini. Yang artinya kita terjebak di dalam dosa. Kita terjebak di dalam dosa. Nah, karena itu saudara, kita harus menjaga supaya jiwa kita ini ada dalam pengaruh Roh Kudus, dari pengaruh Roh Allah melalui roh kita yang kuat. Ini yang saya katakan tadi, kita harus punya roh yang kuat di dalam Tuhan. Roh manusia kita, bukan Roh Kudus yang dimaksudkan. Roh manusia kita harus kuat di dalam Tuhan. Dan kita sudah pelajari sebelumnya, roh yang kuat di dalam Tuhan adalah roh yang hidup dalam persekutuan dengan Allah. Sehingga roh yang kuat inilah akan dimanfaatkan oleh Allah untuk mempengaruhi jiwa kita yang di dalamnya ada segala keinginan, ada segala kehendak, perasaan, emosi, dan keputusan ada di sana. Yesus katakan apa yang melimpah dalam hati akan keluar melalui mulut. Kalau yang melimpah dalam hati kita keinginan-keinginan daging, maka yang akan keluar dari mulut kita juga hal-hal daging. Sudah. Akan berlanjut kepada keputusan-keputusan yang berbau keinginan daging untuk dilakukan oleh tubuh ini. Saudara sekalian, karena itu Alkitab katakan
supaya kita terpelihara. Roh jiwa kita terpelihara sempurna. Kita akan melihat beberapa contoh. Sebelumnya kita lihat dalam surat Petrus bahwa di dalam jiwa ini ada satu pergumulan. 1 Petrus pasal 2, 1 Petrus pasal 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya kamu sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Keinginan daging yang selalu bergumul berjuang untuk mempengaruhi jiwa kita. Supaya kita ada di dalam segala bentuk diperhamba oleh keinginan daging ini. Dan jatuh dalam berbagai dosa. Sementara kita semua tahu, kita sudah diselamatkan Tuhan dari dosa dan dari maut. Haleluya. Ya. Tetapi bukan hanya sampai di sana. Tuhan juga memperhatikan bagaimana kita harus terpelihara. Roh, jiwa, tubuh kita harus terpelihara sampai menjadi sempurna. Sampai kedatangan Tuhan pada kalian. Di dalam jiwa ini ada pergumulan, ada perjuangan di sana. Di satu pihak kita harus belajar tunduk kepada kehendak Allah melalui roh yang kuat. Tapi di pihak lain kita juga berjuang. Jiwa kita ini juga berjuang untuk menolak setiap keinginan daging ini, keinginan duniawi ini. Yang secara halus disodorkan oleh iblis kepada kita. Mari kita lihat beberapa contoh. Disinilah peranan daripada roh yang kuat di dalam Tuhan. Yang akan mempengaruhi jiwa kita. Kita melihat contoh dalam Matius pasal 4. Matius pasal 4. Dalam ayat 1 sampai ayat 11 kita tidak akan baca semua. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 3. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam. Akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah dan seterusnya. Saudara-saudara, dalam pasal 3 dari Injil Matius pasal 3 ayat 16, ketika dibaptis, Yesus keluar dari baptisan air, Roh Kudus turun dan memenuhi dia. Kemudian Roh Kudus itulah yang membawa dia ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Jelas dikatakan laparlah dia. Jangankan 40 hari 40 malam. Cuma dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Beta sudah bisa beta mah. Justru engkau punya mah sembuh kalau engkau puasa. Itu cuma berapa jam. Ya. Saudara, 40 hari 40 malam sudah seperti apa tubuhnya? Ya. Ada satu keinginan yang kuat untuk memenuhi kebutuhan tubuh ini. Dan iblis tahu itu. Maka dia datang. Apa yang disodorkannya? Kebutuhan dan keinginan tubuh. Kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Apa kira-kira tidak akan ada yang datang melayani Yesus untuk kebutuhan tubuhnya? Ada. Tapi iblis mendahuluinya. Karena kita lihat dalam ayat terakhir dikatakan, malaikat Tuhan datang dan melayani dia. Melayani kebutuhan tubuhnya. Iblis mendahului.
Ini loh kebutuhan tubuhnya, keinginan tubuhmu. Jadikan batu ini menjadi roti. Tapi Yesus punya roh yang kuat untuk mempengaruhi jiwanya, kebutuhan jiwanya, kebutuhan tubuhnya. Dia punya roh yang kuat untuk mempengaruhi jiwa sehingga jiwa ini bisa berkata tidak. Haleluya. Oh, jiwanya lebih tunduk kepada kehendak Allah. Sehingga jawaban Yesus adalah manusia bukan hidup hanya dari roti dan air, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Jiwanya dikuasai oleh firman Tuhan. Dikuasai oleh firman Tuhan. Dengan roh yang kuat. Karena di dalam dia ada Roh Kudus, saudara. Apapun yang disodorkan oleh iblis. Yang semuanya kelihatan menguntungkan. Dari cobaan pertama, kedua sampai yang ketiga. Menguntungkan secara daging ini. Di sana termasuk keinginan tubuh, keinginan mata, dan kesombongan hidup. Tapi semua dapat ditepis, ditolak oleh Yesus. Karena dia punya roh yang kuat. Saudara-saudara sekalian, dan Yesus menang atas cobaan itu. Yesus menang atas cobaan itu. Dan Alkitab katakan cobaan yang sama seperti inilah yang selalu datang dalam kehidupan kita. Persoalannya bagaimana kekuatan dalam jiwa kita. Supaya jiwa kita terus terpelihara. Supaya kita punya jiwa yang kuat. Untuk menolak setiap tawaran iblis, saudara. Yang hanya menguntungkan secara tubuh. Tetapi akan membinasakan kita. Ya. Saudara-saudara. Contoh yang berikut kita bisa lihat. Tentang seorang Daud. Dalam bagian pertama kita sudah membahas bagaimana Daud punya roh yang kuat di dalam Tuhan. Ya. Saudara, penderitaan Daud selama dia dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Kurang lebih 20 tahun. Dia harus keliling dari satu tempat ke tempat lain. Ya. Dia harus tidur di alam terbuka. Dia ungkapkan dalam kitab Mazmur. Jiwanya sangat tertekan. Jiwanya menderita dengan apa yang dialami. Ya. Seringkali ada emosi yang bergejolak di sana. Untuk segera mengakhiri penderitaan itu. Saudara-saudara. Sebab itu seringkali Daud bertanya, "Hei jiwaku, kenapa engkau gundah gulana? Aku masih akan memuji Tuhan." Daud tahu betapa jiwanya tertekan, saudara. Sehingga ketika ada kesempatan untuk bisa membunuh Saul, ajudannya bilang, "Tuanku, saya yang bunuh dia." Secara emosi dalam jiwa, saudara. Tentu inilah kesempatan. Tapi karena dia punya roh yang kuat di dalam Tuhan. Karena dia hidup dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Dia punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Dia punya roh yang kuat. Sehingga roh yang kuat dari Daud mempengaruhi jiwanya, emosinya untuk tidak membunuh Saul. Apakah Daud tidak ingin mengakhiri penderitaannya? Oh, dia ingin mengakhiri penderitaannya, saudara. Tetapi di satu pihak, dia harus tunduk kepada kehendak Allah. Dia harus tunduk kepada kebenaran firman Allah. Bahwa pembalasan itu Tuhan punya. Tuhan yang berhak atas pembalasan. Dan Daud tidak lakukan itu. Artinya apa? Jiwanya terpelihara di dalam Tuhan. Jiwanya terpelihara untuk tidak mengambil keputusan yang salah. Yang hanya mengikuti keinginan daging ini. Dia cukup menderita. Saya pikir tidak ada orang yang pernah alami seperti Daud, saudara. Dikejar-kejar untuk dibunuh. Selama kurang lebih 20 tahun. Tidak aman secara manusia.
Ada saat di mana istilah katakan Daud di ujung tanduk. Sedikit lagi Saul bisa mendapatkan dia. Di satu lereng gunung, saudara, mereka berputar-putar di sana. Hampir saja ketemu. Dan kalau ketemu, habislah Daud. Sebab Saul disertai oleh pasukan yang banyak. Tetapi karena dia punya roh kuat, jiwa yang kuat, Tuhan pun melindungi dia, saudara. Haleluya. Tuhan melindungi Daud. Karena dia punya roh yang kuat di dalam Tuhan. Dia punya jiwa yang kuat. Sampai 2 kali Daud punya kesempatan untuk bisa membunuh Saul dengan sangat mudah. Dan bukan tangannya sendiri yang membunuh. Daud tidak. Karena dia punya roh yang kuat di dalam Tuhan. Roh yang kuat dari Daud adalah roh yang selalu ada dalam penyembahan kepada Tuhan. Roh yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Walaupun jiwa dan tubuhnya cukup menderita, saudara. Menderita. Saudara, Alkitab katakan semua manusia dicobai dengan pencobaan yang sama. Tapi Alkitab katakan itu pencobaan yang biasa. Yang dialami oleh semua manusia. Artinya apa? Kita tidak harus kalah dengan cobaan itu. Seringkali iblis mendatangi kita bukan hanya dengan godaan, rayuan yang menyenangkan. Tapi juga dengan ancaman. Dengan ancaman. Tetapi ketika kita punya roh yang kuat, dia akan mempengaruhi jiwa kita untuk kuat di dalam Tuhan. Untuk bisa menolak setiap godaan daripada keinginan daging. Nah, saudara-saudara sekalian, Yesus mempunyai roh yang kuat, ya, yang cukup mempengaruhi jiwanya. Kita juga tahu ketika Yesus di Taman Getsemani, saudara, menghadapi penderitaan untuk salib. Alkitab katakan ketika dia berdoa, jiwanya sangat tertekan. Jiwanya sangat tertekan. Ada ketakutan di sana. Karena dia sudah tahu apa yang akan dihadapi. Siksaan yang sangat berat. Saudara, sehingga Alkitab katakan, karena jiwanya tertekan begitu rupa. Ketika dia berdoa, keringatnya. Ini tengah malam. Di padang Taman Getsemani. Tetapi dia berkeringat begitu rupa. Sehingga dikatakan keringatnya mengalir seperti darah. Menurut penelitian, saudara. Itu hanya bisa terjadi. Ada pembuluh darah yang pecah. Karena ada tekanan yang sangat berat dalam jiwa seseorang. Tekanan yang sangat berat. Yang melampaui kekuatan tubuh ini. Dan itu yang terjadi dengan Yesus. Sehingga dia berkata, Bapa kalau boleh lalukan cawan ini. Sengsara ini. Ada tekanan berat dalam jiwanya. Tetapi karena Roh Kudus ada di dalam dia. Dia punya roh yang kuat. Yang mempengaruhi jiwanya. Sehingga muncullah pernyataannya. Bukan kehendakku yang jadi. Kehendakmu jadilah. Bukan keputusan jiwa untuk kesenangan saja. Bukan. Tapi keputusan untuk mengikuti kehendak Allah. Itu yang terjadi. Dia punya jiwa yang kuat. Jiwa yang kuat. Walaupun menderita. Menderita. Bukti penderitaan jiwanya itu. Saya katakan tadi sehingga keringatnya mengalir seperti darah. Penelitian secara medis, saudara, ada pembuluh-pembuluh darah yang pecah. Karena apa? Tekanan di dalam jiwa yang begitu berat melampaui kekuatan manusia. Kita belum menghadapi penderitaan seperti itu, saudara. Kita belum pernah alami tekanan seperti apa yang Yesus alami. Dengan berbagai kesulitan yang mungkin kita hadapi.
Apakah itu kesulitan ekonomi dan sebagainya, dalam rumah tangga dan sebagainya. Oh, belum sama seperti apa yang Yesus alami. Tapi dia memberi contoh dan teladan bagi kita. Dia punya jiwa yang kuat. Walaupun menderita. Kenapa? Dia punya roh yang kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita lihat terakhir, saudara. Jiwa yang kuat adalah jiwa yang terpelihara dengan apa? Pertama, Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Taurat Tuhan atau firman Tuhan menyegarkan jiwa. Menyegarkan di sini artinya ada kekuatan, ada semangat baru. Jiwa kita hanya bisa terpelihara dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau ada 2 ekor anjing berkelahi, ya, sudah tahu yang menang yang mana? Yang diberi makan lebih banyak. Pasti dia lebih kuat. Ya. Begitu juga dengan jiwa kita. Kita memberi asupan kepada jiwa kita apa? Kalau kita memberi makan jiwa kita dengan perkara-perkara rohani, dengan firman Tuhan, jiwa kita kuat dan terpelihara. Sehingga dengan mudah kita bisa menolak setiap godaan, keinginan-keinginan daging. Tidak menuruti keinginan daging. Ya. Saudara-saudara sekalian, sehingga Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Ya. Saudara, firman Allah lah yang akan memelihara jiwa kita. Mazmur 23 ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekali lagi kita membaca. Ia menyegarkan jiwaku. Melalui apa? Firman Tuhan. Melalui firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian. Kemudian Mazmur 42 ayat yang ketiga. Ayat 2 dan ayat 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Firman Tuhan menyegarkan jiwa kita. Tetapi juga kita harus punya respon yang positif. Kita harus punya respon yang sungguh-sungguh. Yaitu seperti Daud katakan, seperti rusa yang merindukan air. Artinya apa? Kita harus punya jiwa yang selalu rindu akan firman Tuhan. Jiwa yang haus kepada Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah dengar firman Tuhan. Apa yang menjadi dasar ibadah kita? Hanya satu, adalah Allah. Katakan amin. Hanya karena Dia, hanya karena Tuhan. Kita datang beribadah kepada Tuhan. Hanya karena Allah. Karena itu jiwa kita harus selalu merindukan Tuhan. Merindukan Allah kita. Lebih dari apapun. Daud katakan, seperti ada api dalam jiwaku. Hatiku terbakar, hangus, karena rindu akan rumah-Mu. Rindu akan hadirat Tuhan. Artinya apa? Dia tidak bisa tenang, jiwanya tidak bisa tenang sebelum dia berjumpa dengan Tuhan.
sebelum dia datang bersekutu beribadah kepada Tuhan. Tidak ada ketenangan dalam hati. Seperti ada api yang membakar dia. Adakah kita juga seperti itu? Atau kita lebih tenang ke tempat yang lain daripada datang beribadah? Bahkan masih begitu banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan yang saudara sangat terpaksa untuk datang beribadah. Sehingga dalam ibadah tidak tenang. Kapan ini bait Tuhan mau berhenti? Dia torter terus. Nah, beta ada janji ini. Saudara rindu Tuhan atau rindu yang lain? Daud menggambarkan kerinduannya, kehausannya akan Tuhan dan firman Tuhan. Sama seperti rusa yang haus. Saudara, satu waktu di kampung saya masih SMP waktu itu. Tahu-tahu dihebohkan. Ternyata dari kampung sebelah, kampung tetangga kami, mereka sedang kejar seekor rusa yang cukup besar. Dan waktu itu musim kering memang. Jadi rusa ini lolos dari hutan mencari air. Dia terjebak dengan orang banyak. Oh, dia lari, dikejar sampai masuk ke kampung kami. Memang di kampung saya itu, saudara, ada mata air besar, mata air. Dan karena mata air inilah sehingga Belanda dulu tertarik untuk bikin rumah sakit sanatorium, rumah sakit paru-paru di kampung saya. Dan itu masih ada sampai sekarang. Dia mencium sumber air rusa ini. Jadi dia lari untuk datang ke sumber air ini. Jadi kami sempat heboh, ada apa? Oh, ada rusa yang sedang dikejar. Dia tidak mau tahu. Dia dihadang sana sini, tetap dia lari. Dan akhirnya dia menceburkan diri di mata air itu. Saudara, setelah dia tercebur di dalam air itu, kelihatan seperti dia puas betul. Apapun resikonya. Nah, kami punya anjing yang cukup besar di kampung. Saudara, ketika heboh orang kejar rusa ini, anjing kami ini pun ikut kejar. Begitu ini rusa lompat ke dalam air, dia juga lompat. Dia juga lompat. Saudara-saudara, dan dia mulai tangkap ini rusa dan mulai seret dia ke pinggir kolam sumber air itu. Karena memang rusa ini kan sudah kecapean, sudah lari sekian banyak jauh. Nah, saudara, setelah saya membaca firman Tuhan ini dan melihat dan ingat peristiwa itu benar adanya. Itu rusa ketika dia haus, dia tidak mau tahu halangan apapun. Dia akan mencari sumber air itu. Dan Daud katakan, jiwaku seperti itu. Haleluya. Oh, dia mampu singkirkan segala bentuk halangan. Yang penting dia harus mendapatkan sumber air itu. Dan sumber itu adalah Allah kita. Firman Tuhan. Kiranya ke depan saudara tidak ada lagi suatu halangan, suatu kebutuhan, kesibukan bagi kita yang sanggup menghalangi keinginan jiwa kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Dan saya akan melihat bangku-bangku yang masih kosong ini kembali dipenuhi jemaat yang rindu akan Tuhan. Haleluya. Jangan pernah mengabaikan. Sebab engkau akan punya jiwa yang lemah, yang sangat mudah dipengaruhi oleh kebutuhan keinginan daging ini. Dan engkau akan takluk kepadanya. Melakukan segala hal di luar kehendak daripada Tuhan. Yang terakhir, jiwa kita dipelihara oleh Roh Kudus. Seperti saya sudah singgung tadi dalam Matius pasal 3 ayat 16, ketika Yesus keluar dari baptisan air, Roh Kudus memenuhi dia. Dan saat itu juga Roh Kudus bawa dia ke padang gurun untuk dicobai iblis. Saudara, iblis keliru, di dalam Yesus ada kekuatan Roh Kudus. Sehingga rohnya kuat, jiwanya kuat.
Ketika roh dan jiwanya kuat, Alkitab katakan Tuhan tahu kebutuhan tubuhnya. Dia lapar. Tuhan tahu kebutuhan tubuhnya. Malaikat pun datang melayani dia. Ketika engkau punya roh dan jiwa yang kuat, Tuhan juga tahu kebutuhan tubuh. Kebutuhan hidupmu. Pasti Tuhan akan melayani engkau. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.